Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil jabbaril qahhar, alhamdulillahil ghaffaris sattar, wassalatu wassalamu ala nabiyil mukhtar wa ala alihil adhar wa ashabihil akhyar wa man tabi'ahum ila yaumil qarar. Wa ba'd. Kepada segenap umat Islam yang saya cintai dan seluruh bangsa Indonesia yang saya hormati, dengan ini saya selaku Imam Besar Front Pembela Islam dan sekaligus sebagai Ketua Pembina Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI menyampaikan secara ikhlas dan tulus apresiasi yang tinggi dan jutaan terima kasih kepada semua elemen bangsa yang selama ini selalu bersama para habaib dan ulama mengawal aksi bela Islam untuk perjuangan melawan kezaliman dan kemunkaran. Dan saya dari kejauhan selalu memonitor dan mencermati serta mengevaluasi semua pergerakan para sahabat, baik dari kalangan Islam maupun nasionalis di negeri tercinta Indonesia. Mulai dari gerakan GNPF MUI yang terus membangun dialog dengan semua pihak, termasuk dengan pemerintah Republik Indonesia. Lalu gerakan tim pembela ulama dan aktivis, yaitu TPUA, yang terus membangun komunikasi hukum. Kemudian gerakan Presidium Alumni 212 yang terus membangun perlawanan secara konstitusional. Juga gerakan Gentari dan gerakan Bela Negara GBN serta lainnya dari elemen kebangsaan yang terus membangun kesadaran tentang pentingnya kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 yang asli. Hingga gerakan Muslim Cyber Army yang terus membangun opini perlawanan di dunia cyber, dan lain sebagainya dari aneka elemen gerakan pro aksi bela Islam, termasuk gerakan pondok-pondok pesantren dan majelis-majelis taklim serta majelis-majelis zikir dalam memberi semangat juang kepada umat Islam di berbagai daerah, termasuk juga gerakan ormas-ormas Islam dan ormas-ormas kebangsaan yang terus merajut persatuan bangsa dalam penegakan keadilan. Tidak terkecuali gerakan partai politik yang pro keadilan dan pro rakyat. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karunia-Nya, bahwa selama ini semua gerakan tersebut saling melengkapi dan saling menyempurnakan serta saling menguatkan satu sama lainnya, karena dibangun atas dasar saling pengertian sehingga menjadi kekuatan yang sangat dahsyat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberkahi kebersamaan semua elemen dalam perjuangan sehingga kemenangan demi kemenangan berhasil dipetik oleh umat Islam atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah. Nah, saling pengertian di antara semua elemen gerakan harus tetap dijaga. Tidak boleh dipecah belah dengan isu atau prasangka sehingga saling curiga yang bisa mengantarkan kepada perpecahan dan kehancuran perjuangan. Jika terhadap lawan, kita harus bersikap negatif thinking, yaitu berpikir negatif
untuk tetap membangun kewaspadaan, maka terhadap kawan kita wajib bersikap positive thinking, yaitu berpikir positif untuk menjaga persatuan dan persaudaraan. Karenanya, pertemuan pimpinan GMPF MUI dengan Presiden Republik Indonesia dan para menterinya di Istana Negara harus dimaknai sebagai bagian peran GMPF MUI yang sejak awal berdiri selalu proaktif membangun komunikasi dan dialog dengan semua pihak. Jangan serta-merta diartikan sebagai bentuk pelemahan perjuangan, apalagi pengkhianatan. GMPF MUI akan menggelar rapat akbar dengan pimpinan semua elemen juang untuk melaporkan tentang apa yang sudah dan sedang serta akan dilakukan GMPF MUI dalam perjuangan aksi bela Islam selanjutnya. Insya Allah, rapat akbar yang akan digelar GMPF MUI yang akan datang ini akan menjadi satu forum silaturahmi untuk lebih memperkuat tali persaudaraan dan persatuan semua elemen juang yang pro aksi bela Islam selama ini. Silakan semua pimpinan elemen juang menuangkan pikiran dan saran serta kritik membangunnya dalam rapat akbar tersebut untuk kemaslahatan perjuangan membela agama dan bangsa serta negara. Stop perdebatan via medsos karena hanya akan jadi fitnah yang memecah belah umat. Stop perdebatan via medsos karena hanya akan jadi fitnah yang memecah belah umat. Sekali lagi saya nyatakan, stop perdebatan via medsos karena hanya akan jadi fitnah yang memecah belah umat. Akhirnya, saya selaku Imam Besar FPI dan Ketua Pembina GMPF MUI ingin mengulangi untuk kesekian kalinya bahwa saya telah melemparkan ultimatum perjuangan, rekonsiliasi atau revolusi. Ultimatum ini bukan menyerah. Sekali lagi saya katakan, ultimatum ini bukan sikap menyerah. Sekali lagi, ultimatum ini bukan sikap menyerah. Akan tetapi justru sikap kesatria para habaib dan ulama dalam mengimplementasikan ruh aksi bela Islam 411 dan 212 yang selalu mengedepankan dialog dan perdamaian dengan semua pihak. Tapi ingat, tidak ada rekonsiliasi tanpa stop kriminalisasi ulama dan aktivis. Tidak ada rekonsiliasi tanpa stop penistaan terhadap agama apapun. Tidak ada rekonsiliasi tanpa stop penyebaran paham komunisme, marxisme, leninisme, dan liberalisme, serta paham sesat lainnya. Tidak ada rekonsiliasi tanpa stop kezaliman terhadap rakyat kecil yang lemah dan tak berdaya. Tidak ada rekonsiliasi tanpa menjunjung tinggi asas musyawarah dan asas proporsionalitas di seluruh aspek dan sektor serta bidang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Jika semua itu tidak bisa dipenuhi untuk mewujudkan rekonsiliasi nasional bagi keutuhan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka tidak ada pilihan lain bagi rakyat dan bangsa Indonesia kecuali revolusi. Ayo jaga persaudaraan dan persatuan. Ayo bela agama dan bangsa serta negara. Ayo lawan segala kezaliman dan kemunkaran. Ayo tegakkan keadilan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga ini menjadi penyemangat kita semua untuk tetap bersatu dan tidak berpecah belah. Selamat berjuang. Semoga Allah memberikan kemenangan. Hadani Allah wa iyyakum ila siratil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami barisan muda G212 akan selalu tetap mengawal fatwa ulama. Meski manis akan Tuhan
hadapi, kami akan selalu tetap bela agama. Marilah kita rapatkan barisan demi